sesuai dengan dugaan feeling bang, itu dugaan feeling. Kita drop, jadwal amputasinya langsung itu besok paginya, kakinya langsung diamputasi. Gak lama dari situ bang, telepon lah keluarganya, Pak, pasiennya kemarin meninggal. Indah. Kata laki-laki dia sedang berjalan, maju, mau arah pulang. Tiba-tiba di belakang ada 2 orang itu ngambil tas si ceweknya bang, sebelah sini tuh. Dia dijamret bang di belakang, ditarik. Posisi yang almarhum ini jatuh ke belakang, meninggal. Kenapa dia ngikut atau nerok ke kita? Dia belum terima bahwa dia meninggal, si almarhum tersebut, karena ingin 3 bulan lagi mau menikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman bisnis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah di samping saya ini udah ada Kang Rifan. Waduh. Halo bang. Gimana nih kabar ini Bang Rifan? Alhamdulillah baik. Abang gimana? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah sehat juga gitu kan ya. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah ya Bang ya. Nah tapi sebelum Kang Rifan atau Bang Rifan aja biar enak ya. Oke Abang. Bang Rifan ini menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua. Kami ngucapin terima kasih banyak nih Bang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini jauh-jauh dari Ciwidey. Ya gitu kan ya. Dan kita lokasinya sekarang lagi Bandung karena lagi podcast Bandung. Oke. Yang semoga aja nih teman-teman semua ya dari pengalaman Bang Rifan, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya, gitu ya Bang ya? Betul. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, Abang kan seorang driver ambulan, sampai sekarang profesi sebagai driver ambulan yang kebanyakan driver ambulan juga mempunyai kisah-kisahnya, iya, betul. Gitu kan, yang dimana Bang Rifan pengen ceritain ke teman-teman semua. Yang pertama bawa jenazah korban begal, betul. Terus kemudian bawa pengantaran jenazah, ya. Terus kemudian ada beberapa teror dan juga ketika lagi bawa pasien ya meninggal. Ya seperti itulah ya kalau supir ambulan ya atau di dunia ambulans nih. Dan selain itu kita berharap nanti ada edukasi sedikit tentang ambulans supaya warga-warga atau pengguna jalan nih masyarakat umum nih kalau ada ambulans kita harus ngapain. Nah itu garis bawahnya di situ ya kan ya. Oke, mungkin tahan dulu kali Bang ya. Ya, Bang ya. Boleh. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, seruput dulu Bang, kopinya Bang, silakan. Seperti ya. Silakan Bang. Mantap. Udah siap nih Bang buat ceritain ke teman-teman nih? Sudah dong. Oke. Langsung aja kita sikat. Ka dia weh. Ush. Nah, kenapa saya bisa menjadi supir ambulan ya Bang ya? Itu awal mulanya saya dari sekolah sebelum Covid. Sebelum Covid itu saya menjadi relawan dulu nih, yang suka ngawal-ngawal ambulan. Ekskor. Betul. Nah di situ kebetulan memang Covid banyak ya kebutuhannya. Karena Covid itu bencana yang tidak diinikan ya. Banyak di situ. Kebetulan nih rekan nih udah deket nih sama saya nih si Depa ambulan. Ayo
kamu bisa bawa mobil nggak gitu kan. Awal-awal Pak nggak apa-apa gitu kan, karena saya belum ada pelatihan di situ. Oh boleh bawa aja. Nah pertama itu saya bawa itu ke Palembang Bang. Ke Palembang, posisi itu berangkat kita pukul 5 sore. Posisi saya belum mahir banget nih pakai mobil kan. Ya udah ikut aja, saya nggak ada ini. Nah kita tes swab, negatif berangkat lah kita kan bawa jenazah itu. Posisi mobil keluarga misah. Jadi mobil tuh ambulan tuh hanya saya dengan teman saya. Nah ini iring-iringan saya berangkat sampai di situ. Sampai Palembang itu pukul 8 pagi lah. 8 pagi. Kita hanya rehat 1 jam. Pulang lah di situ. Nah, udah ada dua ini di situ kan. Nah, karena kan menurut rekan saya, aman lah gitu kan Covid, nggak terlalu mistis. Kan denger-denger kan pasti mistis. Kan orangnya memang kadang pemberani, kadang ada ketakutan juga ya di situ. Saya memberanikan diri, saya berangkat. Karena kan Covid itu sekolah juga kan, jadi sampingan lah gitu kan, bawa mobil. Saya berangkat, teman saya tuh yang bawa, saya bawa pertama sampai Palembang, saya bagian tidur di belakang Bang. Karena peti mati itu kita bawa kan, peti mati itu nggak di drop, kita bawa lagi. Saya tidur di belakang, ini agak cukup lumayan lucu juga sih. Ngeri-ngeri lucu ya. Pertama, saya tidur di belakang Bang. Nah awal mula ada kejadian-kejadian di situ. Pulang lewat jalan ke Lampung, sekitar Lampung kan ke kosong ya. Teman bawa tuh kenceng. Kalau memang kenceng, peti mati di posisi di sebelah sini, saya tidur di sebelah sini nih. Jadi di posisi jok kiri itu ada jok pendamping. Saya tidur begini, itu peti mati, tutup peti mati, tiba-tiba jatuh gitu. Oke lah, baru pertama kali kan, saya pertama kali. Tenang saja lah, gitu kan tenang. Nggak bilang gitu kan ke teman, tutupin lagi gitu kan. Sudah itu tutup jatuh lagi Bang. Oke, saya nggak bilang kan di situ. Oke lah itu first experience saya gitu kan pertama kali tuh. Wah, lumayan juga kan, agak dalam hati deg-degan juga gitu. Udah, jadi saya masih positif lah. Sudah itu kan kita suka ngumpul nih di depan rumah sakit gitu kan, ambulan kita. Nah, kita kan dengan instansi tersebut atau penanganan laka lantas kita berkolaborasi lah. Tiba-tiba suatu saat pada pukul 9 malam kita dapat panggilan nih. Panggilan. Bang, di mana? Apa Bang? Nah, ya saya udah feeling nih, kan pasti bawa apa gitu kan. Enggak. Ternyata Bang ini adalah laka lantas. Oh, di mana nih Bang laka lantasnya? Laka lantas. Saya teman, laka lantas kan. Kita pasti langsung respon cepat kalau untuk laka lantas. Karena memang ambulan kita itu penanganan laka lantas pasien atau jenazah. Nah, si rekan kita ini di dinas terkait telepon, Bang, laka lantas nih di daerah jalan kabupaten. Karena memang jalan kabupaten itu sepi panjang juga gitu kan, rawan juga di situ. Memang banyak kejadian lah di situ tuh, banyak kejadian laka ataupun apa. Muncullah kita karena memang jarak dari situ tuh sekitaran dekat lah 10 menit dari si rumah sakit tersebut. Kita jalan, kita bawa 3 tim, yang satu itu tim escort yang ngawal. Saya sebagai driver, teman saya sebagai co-driver. Maju, kita evakuasi lah. Kita awalnya laporan itu laka tunggal. Karena tidak ada lawan, tidak ada apa-apa. Itu laka tunggal. Yang laka ini ternyata boncengan Bang. Kita kira itu pacaran ya, Karena ada satu cowok, ada satu cewek. Nah, yang meninggal itu yang ceweknya. Dan yang si laki-laki ini posisinya tidak sadarkan diri, jadi kita tidak bisa minta keterangan kejadian kenapa. Karena memang kalau unit laka itu sudah di sana sebenarnya. Jadi kita dapat laporan. Evakuasi lah kita tuh di situ. Kita kabarin kantong jenazah sesuai prosedur. Kita masukin yang ceweknya, yang cowoknya itu masih bisa duduk, agak duduk. Kita bawalah ke rumah sakit terdekat. Jam 9 kita evakuasi, jam 10 nunggulah kita kan di rumah sakit itu nunggu sebari proses mungkin keluarga datang untuk ke rumah sakit. Di situ pecah. Kita belum tahu nih kejadiannya apa gitu kan, si pihak laka belum ngobrol sama kita. Jam 11 pihak keluarga datang, pihak laka belum ngobrol ke kita. Ini menurut informasi dari si laki-laki ini korban BK. Jadi diceritakan kata laki-laki dia sedang berjalan maju mau arah pulang. Tiba-tiba di belakang ada 2 orang itu ngambil tas si ceweknya Bang, sebelah sini tuh. Ini bawa tas kan,
Dia dijamret kan di belakang, ditarik. Posisi yang almarhum ini jatuh ke belakang, meninggal. Jadi tadi saya sempat sebutin. Jadi posisi meninggal itu dia jatuh ke belakang bang, bagian kepala, bagian sini, bagian belakang. Dan di lokasi itu darah, darah. Jadi kita bawa ke rumah sakit itu, wah kita darah nih di sini kan, darah. Nah sudah dijelasin sama pihak laka, oh bang ini dia korban begal. Oh korban begal, oke lah. Kita masih positif ya karena memang sudah biasa menangani ya. Oke korban begal, tapi kita mau minta keterangan dulu nih dari si si laki-lakinya. Ceritalah bang, ini calon istri saya. Waduh, kata situ calon istri. Emang abang mau nikah kapan? Ternyata dia tuh mau nikah 3 bulan lagi. Si korban ini jatuh, oke lah. Kita nggak banyak cerita ya karena itu sudah hektik kan, itu wah keluarga sudah pada nangis. Dan si laki-laki ini pun baru tahu si meninggal gitu. Si cewek meninggal, dia nangis, oke lah. Kata teman, yuk kita bawa, karena kita yang mau evakuasi pertama, kita bawalah untuk ke rumahnya. Nah, sudah itu bang, ayolah kita antarkan. Nah, otomatis kan keluarga ini pada hektik ya. Pasti tim kita lah yang evakuasi itu. Cuman saya minta dari keluarga 1. Jadi kita berempat bang. Saya di posisi kepala, teman saya di posisi bagian sini, keluarga saya di bagian kaki. Karena kan sudah dimandikan ya, sudah dipenguasakan gitu. Pas kita angkat memang posisinya tidak ada darah karena itu sudah dibersihkan. Kita angkat ke mobil, masukin ke mobil. Nah sesudah itu kan kita bawa ya bang ya, bawa awal tuh enteng nih. Nah karena memang kalau jenazah enteng ya, ini kan karena berempat gitu kan posisinya udah enak juga itu. Masuk enteng. Kita perjalanan itu sekitar 30 menit kepada posisi rumah duka. Di perjalanan itu memang jalannya agak cukup ekstrim lah ya. Kita sampai, nah di rumah duka ini keluarga itu memang sudah menunggu semua di sana. Kita angkat sampai di sana, sampai di rumah duka itu posisinya saya agak begini ya kalau ngomongin yang ini gitu, memang ngeri juga. Kita turunin, posisi turun, saya posisi di bagian kepala, rekan saya di bagian sini, keluarga di bagian kaki. Kita turunin, pas diturunin agak berat bang, agak berat. Wah berat. Saya ini dalam hati ya, wah ini berat kayak tadi bang, agak hampang gitu kan, ringan gitu kan. Kita turunin ke bawah. Nah kan dari awal tidak ada darah bang. Itu nggak ada nggak ada karena sudah bersih, sudah di kain kapan tidak ada darah. Pas kita ngangkat ke rumah duka nggak ada darah. Pas kita turunin, posisi diturunin, pas kita angkat begini itu darah bang, tangan kita. Ini ngeri juga ya, saya agak lumayan sedikit begini gitu kan. Oke lah, diangkat, saya angkat begini, teman saya juga ngangkat bang, sama itu ngangkat. Saya melihat ke teman saya begini. Wah, udah saya nggak banyak ngobrol di situ karena kan yang menghargai keluarga juga. Kata keluarga, oh kok ada darah gitu kan. Oh tadi mah nggak ada kata saya itu kan. Memang berat banget itu bang pas itu. Kita bersihkan di situ. Kita bawalah ke mobil kembali si keranda tersebut. Sudah itu kita pulang bang, di situ tuh pulang. Karena memang posisinya subuh. Itu kita pengantaran jam 12-an sampai ke rumah. Sampai ke rumah sakit itu kan kita balik lagi nih ke rumah sakit nyimpan mobil kan. Sampai ke rumah sakit itu kita sekitaran pukul jam 2. Otomatis kita berubah kanan kan. Kita di sini posisinya bertiga, saya, rekan saya yang escort. Sesudah pulang itu kan, maksudnya ke rumah sakit nih. Saya ada obrolan dulu sebenarnya. Karena kita ngopi nih, ada di warung kan, ada ngopi gini. Saya nanya ke teman saya tuh, lah kok ada darah ya? Saya kaget gitu kan. Emang tadi pas dicek gak ada darah kan? Iya gak ada. Tadi kan lihat semuanya memang lihat tidak ada darah di situ. Apakah sudah dijahit atau tidak? Kata pemeriksaan itu sudah aman. Kain kapan itu sudah bersih. Saya masih positif. Karena memang posisinya mungkin korban begal ya. Karena ngeri juga gitu kan pas pertama jatuh tuh. Yaudah kita pulang aja. Situ pulang, sudah pulang. Nah saya bang, kalau ditampaki secara langsung enggak. Cuman kalau kita tidur, mata di sebelah kiri kan suka kelihatan ya bang. Sebelah sini kan, pupil ini suka kelihatan. Nah posisi tidur saya begini bang. Ini tidur, ini kasur di sini. Ya kasurnya ini saya. Nah, si korban tersebut itu memakai jaket lepis
lepis, rambut panjang, sama celana lepis juga. Nah itu tuh di samping saya bang. Pas saya melek gini dikit, itu di samping saya bang. Cuman dia tidak ngobrol, tidak apa-apa. Mungkin mimpi ya, mungkin mimpi. Oke, nah, saya. Besoknya kita ngumpul di warung. Saya ngobrol. Saya kemarin lihat cewek. Mimpi kah atau apa? Tapi posisinya itu pakai jaket yang kemarin kita bawa loh, yang kita evakuasi. Wah emang iya. Nah teman saya dua ini ternyata sama bang. Hari itu tuh sesudah pengantar itu sama di teror. Nah saya nanya ke teman saya, emang kamu kenapa? Nah yang escort ini kan dia pulang tuh ke hutan gitu kan. Jadi posisinya dia bawa motor subuh-subuh gitu kan, kabut lah gitu kan, kabut jalan. Ternyata ada cewek bang, sama persis yang saya ceritakan. Saya nanya lah, kemarin ada kejadian apa gitu? Oh sama saya juga, tapi nggak tahu benar nggak tahu apa. Kita lah langsung flashback lah ke kejadian kemarin. Wah ini yang kita bawa nih, wah ini yang kita bawa nih. Wah di situ selama 1 minggu bang di situ. Jadi teror terus di situ. Teman saya, kita kan di situ badan langsung bang, panas dingin di situ semuanya. Usut punya usut kata yang bisa lihat itu ikut di belakang mobil kita tuh. Karena kan kita setelah pengantaran bersih ya, dibersihkan gitu. Dia ikut bang di belakang. Yang kita kan nggak bisa lihat ya. Cuma kita dapat teror itu. Kayaknya mungkin dia nggak terima atau apa. Ngeri juga itu. Dia nanya teman tuh, itu korban apa bang? Korban begal bang. Nah akhir singkat cerita dia tuh di mediasi lah. Dia bisa ngobrol. Kenapa dia ngikut atau neror ke kita? Dia belum terima bahwa dia meninggal. Si almarhum tersebut. Karena ingin 3 bulan lagi mau menikah. Nah kejadian sudah di situ. Oke lah kita semua dibersihin lah sama teman yang bisa ini kan. Oh udahlah aman ini udah nggak ikut lagi. Cuman memang wah di situ 1 minggu. Lagi bang itu. Karena korban-korban yang begituan suka ada yang nerima atau enggak. Dia nggak nerima. 1 minggu itu di situ. Nah lanjut nih bang di situ kan. Sudah di situ seperti biasa kita dapat panggilan lagi nih, gitu kan. Saya sudah di situ dapat panggilan, telepon. Ini ada yang oke, evakuasi, gitu kan. Bisa masuk. Nah posisinya itu di Ciwidey di atas, jadi kita naik ke atas. Malam juga itu posisi. Jadi saya kebagian malam, pasti dapat yang begitu pasti malam. Sudah datang karena di sana tidak mau ada pihak otopsi atau apa, karena memang si keluarga di sana nggak ada gitu. Cuma ada beberapa ya rekan lah. Kita masuk, apa ini korbannya? Ternyata cewek. Itu ketemunya 2 hari atau 4 hari lah. Itu memang posisinya udah gantung bang. Udah gini. Berarti kan baunya tuh lumayan bang ya. Memang bau menyengat lah. Kita masuk, kita sesuai SOP, kita masuk, kita evakuasi bang. Saya nanya nih, ini mau dianterin kemana gitu kan, ke Garut. Nah Garutnya Garut di ujung, Garut Selatan lah namanya. Saya berdua nih, nah teman saya yang satu ini memang orangnya agak-agak sompral lah. Kalau bahasa Sundanya agak-agak petekil. Dia nggak percaya yang begituan lah. Ini mah korban biasa. Kata saya tuh udah ngobrol, jangan sompral, kita nggak tahu yang kita bawa apa ini. Nah, saya belum tahu nih cerita si sosok korban tersebut. Kenapa gitu. Sudah itu kita bawa lah bang perjalanan. Kita bawa. Memang agak lumayan sedikit. Ya bau-bau memang ada lah ya. Karena memang sudah busuk. Sudah berapa 2 hari lah. Bau. Kita sampai nih. Karena itu melewati perkebunan teh. Pertama kebunan teh. Melewati. Nah kebun teh itu bang biasanya kan suka ada rumah ya. Rumah yang tempat teduh kan. Kita melewati itu. Melewati dulu. Sampai ke sana. Saya nanya lah ke si keluarga di sana, ini kenapa bu? Si korban tersebut. Ternyata dia memang rumah tangga, kalau nggak salah rumah tangga ya. Rumah tangga itu hancur bang. Ini stres dia. Ini ada surat kalau nggak salah atau apa yang menandakan ya mengakhiri hidupnya karena itu. Oke lah kita nggak terlalu menggali ya, bukan hak kita di situ. Teman saya sompral di situ, udah sama saya aja daripada kan gitu, bisa melanjutkan hidup. Saya jangan ucap-ucap ini, awas. Dan pulang nih, kata orang sana memang
Mas mau pulangnya sekarang gitu. Ya mau pulang aja mending balik kanan aja gitu daripada nginep gitu. Tapi kan tahu yang sana ya udah nggak apa-apa mau nginep aja di sini aja. Tapi dia nggak bilang bahwa ada apalah di situ enggak. Kita pulang, kita berhenti lah di yang tadi saya sebutkan ada rumah tersebut. Saya diem di situ. Dan jalan tuh begini bang. Nah di situ sudah ada mulai kejadian-kejadian. Pertama kita memang agak lumayan ya. Kalau supir ambulan nggak tahu kenapa, pasti ada rasa ke kitanya. Kalau ada aneh apa saya ada rasa. Jalan, lah balik lagi bang. Kita disasarin bang di situ bang. Di rumah, di gubuk yang itu. Waduh, kata saya tuh ya. Wah ini, saya nggak banyak ngomong karena kan kalau ngobrol ke teman saya itu dia sombra gitu kan. Tapi dia memang masih lagi tidur gini. Tapi dia kok kesini lagi, emang sengaja gitu kan. Wah ini mah disasarin kata saya kan dalam hati. Saya nggak berani bilang di tempatnya itu. Saya juga ada rasa takut bang di situ karena memang baru pertama kali saya disasarin gitu kan sebagai sopir ambulan. Sudah gitu, saya putar balik. Nah ada orang lah nuntun kita bang sampai pulang bang. Pulang, oke lah kita pulang. Selamat lah di situ. Besok paginya teman saya yang tadi sompra itu muka bang kayak dia ditonjok bang. Wah ini banget sini. Sekitaran 4 hari 5 hari. Saya kaget kan. Lu kenapa? Gak tahu ini saya bangun muka saya begini. Itu merah bang sini. Jadi yang kayak gitu kan. Usut punya usut adalah teman saya yang waktu pertama. Jadi untuk tentang cerita ini memang nyambung misalnya gitu kan. Kejadian-kejadian dia bilang, kemarin kamu bilang apa sana ke Kobar? Wah kata saya dia sompra pak, kata saya kan gitu kan. Dia emang agak sepuh sama saya. Dia sompra apa? Kamu jangan gitu kalau nanti penemuan atau evakuasi lagi. Kamu tahu nggak? Ini yang korban kamu bawa, dia ikut juga. Kalau ke pribadi saya nggak ada bang, tapi ke teman saya itu. Cuman memang rasa di situ, wah badan panas. Terus saya bilang, wah emang iya gitu kan. Dia masih nggak percaya. Seminggu bang di situ bang. Jadi ada kempes ada enggak. Jadi kayak yang dicekek gitu. Kayak ini. Kata teman saya ya udah kita rukiah aja. Ternyata dia bisa komunikasi lagi di situ kan. Dia bisa komunikasi. Dia nggak nerima tuh petangga-petang dia kamu sompra. Makanya kemarin ada kejadian apa? Oh saya cerita lah di situ. Saya disasabin pak. Kata saya 2 kali tuh di situ. Udah balik lagi ke situ pak, ke gubuk itu. Nah itu akibatnya. Wah, saya kan di situ kan kayak lumayan juga ya bang, karena memang pertama kali juga di pertama kali loh bang saya disasabin. Karena saya masih positif, aja memang positif kalau saya tapi kalau memang udah datang ketakutan, oh itu udah ngeri itu. Saya sudah nah, supirnya usia sudah di situ. Mobil bang, ada darah bang. Tiba-tiba kita pas waktu pelayanan ada darah. Ini darah becak ya, darah becak. Tapi darahnya itu segar bang. Otomatis kan kita sebelum sudah pengantin tuh otomatis kita bersihkan. Wah kita bersihkan karena sesuai SOP-nya karena kita akan pakai lagi. Itu pas turunin pasien kita masuk kayak gitu ada darah bang. Jadi sebelum kita di rukiah nih, sebelum kejadian kita pada di rukiah itu ada darah bang di situ. Ini petanda apa lagi nih gitu kan di situ. Aduh saya udah ngeri juga gitu kan, udah pikiran kemana gitu, takut kayak kejadian pertama, takut ngikut gitu kan. Dan sudah itu kita pada di rukiah, bukan di rukiah maksudnya pada di inilah sama yang bisa lah gitu kan. Sesudah diobrolkan, ya sudah pada di jampi-jampi atau apa. Teman saya mendingan bang, udah nggak ini lagi. Sesudah itu ya sudah kejadian itu sudah lanjut, kita dapat panggilan lagi bang. Jadi kejadian ini betul-betul gitu kan selama pengalaman saya menjadi supir ambulan, betul-betul di situ. Jadi nggak tahu kenapa sudah ada kejadian ini yang pertama, yang kedua, nah ini yang ketiga bang. Ketiga ini itu pasien diagnosanya diabetes. Dia sudah busuk bang di bagian kaki. Mohon maaf ya di bagian sini ya, bagian kaki itu udah busuk. Saya ada foto evakuasi juga masih ada itu, foto evakuasi. Dia dapat panggilan bawa dari Cikajang, sama pun itu di Garut juga sama bang.
di Garut. Lansia lah, dia ditelantarkan oleh keluarganya. Kita evakuasi lah karena kan kita kemanusiaan ya. Dia nggak punya bayi, nggak punya apa, ya udah kita evakuasi aja daripada di rumah ditelantarkan. Itu udah posisi sebulan membusuknya di bagian kaki sebelah kanan. Kita evakuasi, kita bawa, kita sampai. Sudah sampai itu, pas kita lihat kondisinya, memang masih hidup bang. Si almarhum tersebut itu masih hidup. Cuman memang sudah, karena kenapa ya? Karena supir ambulan mungkin bukan ngeinin Allah ya maksudnya. Kita punya feeling bang. Wah ini saya ngobrol ini akan lama ini. Gitu. Jangan gitulah teman. Tapi kita ke keluarga, emang ada keluarga di sana. Kita sampaikan, Bu, mudah-mudahan sembuh ya kita bawa. Tapi feeling kecil di dalam hati, ini nggak akan selamat. Kita bawa tuh bang, baunya, aduh. Abang tahu bangke tikus, tapi lebih dari bangke tikus, bangke itu udah bau bang. Apalagi posisinya masih hidup. Si almarhum tersebut masih hidup bang. Di situ kita evakuasi. Wah, tuh di mobil bang, saya sampai naburin kopi bang. Kopi, kita ngedadak dulu tuh beli kopi karena memang baunya bang. Aduh, saya nggak kuat itu. Sampai mata pergi sampai ke ini ya, udara bau bangke itu kan. Waduh, sampai pergi saya di situ. Karena memang sudah feeling ini si pasien tersebut bakal meninggal, ya kita jadi gimana ya? Pas ketika di jalan pun nggak ini campur aduk. Hati kita tuh campur aduk. Ini gimana nih kalau nggak selamat nih? Gimana nih? Ternyata memang udah parah banget. Pas kita jalan ke rumah sakit, sesuai dengan dugaan feeling bang, itu dugaan feeling. Kita drop, jadwal amputasinya langsung itu besok paginya, kakinya langsung diamputasi di situ. Gak lama dari situ bang, telepon lah keluarganya, Pak, pasiennya kemarin meninggal Pak. Mau nggak mau kan kita bawa lagi bang, mau nggak mau kita bawa lagi kan. Kenapa meninggalnya? Karena diamputasi kemarin. Karena memang itu udah busuk banget bang. Sampai di mobil bau busuknya, sampai saya ke mobil itu sampai 3 hari itu bau busuk. Kita bawa ke rumah duka. Ternyata kita bawa ke rumah duka. Sesudah itu kita bawa ke rumah duka, kita antarkanlah ke Cikaja, enggak. Wah itu sampai di situ saya mau nangis karena memang saya tahu pas kita evakuasinya bang. Aduh sedih juga. Kata teman, kamu jangan ngasih ucap-ucap katanya. Ya juga ya, saya juga kan gini, suka asbun juga kan, jangan ngasih ucap-ucap kayak gitu. Sudahlah bang di situ kan. Kita bawa, memang keluarga berterima kasih banyak. Cuman di situ, nggak tahu kenapa ya, semenjak jadi kejadian yang ke-1, ke-2, ke-3, itu saya banyak. Jadi sesudah bawa jenazah, kita ke rumah, pulang lah kita ke kantor. Jak 2 hari itu 3 hari, kita pada ngumpul bang di depan Mako lah, kita ada Mako depan Mako. Memang mobil itu ada beberapa, ada banyak juga. Kita ada banyak juga mobil. Ada yang khusus jenazah, ada khusus yang non jenazah. Nah kejadian agak lumayan cukup mencengang. Ini yang non jenazah nih. Otomatis nggak pernah bawa jenazah. Mobil ini yang satu nih nggak pernah bawa jenazah. Kita lagi ngobrol, lagi ngopi kayak begini, lagi enjoy. Ternyata bang, mobil yang putih ini dia tiba-tiba ngedim bang. Ngedim. Secara logikanya kalau korslet itu hanya 1 kali ngedim. Ini 4 kali bang. Waduh. Saya di situ langsung, kesang dingin lagi. Aduh kejadian apa lagi gitu. Karena memang saya awam karena saya kan dari relawan gitu kan. Karena pas ngelihat ngedim. Kalau yang mobil ngantar mobil jenazah oke lah ya. Oh mungkin ada yang mainin atau ini mah mobil yang bukan khusus jenazah tapi tiba-tiba ngedim. Saya datengin ke mobil. Bahasa Sunda mah ya udahlah jangan ganggu lah, mau apalah, mau kemana lah gitu kan, mau kemana sih gitu kan. Saya diam di situ, tiba-tiba nggak ngedim. Tapi saya kejauh ngedim. Nah ternyata subuhnya itu dia
mobil yang jenazah yang kejadian itu bawa jenazah bang. Jadi gimana ya, tanda-tanda bawa jenazah jalan. Wah di situ saya sempat ada videonya sebenarnya, cuman memang karena agak lumayan ngeri juga ya, kayak kita take down juga gitu. Sempat di-update di beberapa TikTok gitu. Sudah itu kita kan diteror terus ya bang di situ ya. Wah ada sampai satu ketika saya kan suka tidur nih di mobil. Nah sesudah kejadian yang bawa jenazah yang dim-dim itu, saya tidur bang di mobil itu. Saya tidur, banyak bang teror itu bang di situ. Pertama yang ketawa. Kan kalau di kantor tuh suka ada kelewat apa, sangka saya tuh kelewat. Ketawa cewek. Kalau bahasa Sundanya mah pas tidur ya, itu namanya erep-erep. Jadi kita tuh nggak bisa bangun gitu kan. Saya diteror bang di situ. Sesudah kejadian banyak itu, saya diteror di situ. Di base camp lah itu, base camp kita. Saya diteror. Kalau pas ngelewat, hawanya, saya nggak bisa bangun bang. Tapi kayak ada sosok gede. Tiba-tiba ada erep-erep dari kanan kiri masuk. Saya kan nggak bisa nggak bisa napas. Buka. Apa gitu kan, saya ngimpi gitu. Kini tidur lagi sama bang itu. Kayak sosok gede itu. Kanan kiri. Jadi mobil begini bang. Mobil begini, ini kayak yang jalan gitu bang. Di samping saya. Nah teror di situ sudah mulai bang. Wah anak-anak pun juga sama itu merasakan. Saya nanya ke anak-anak, kamu juga sama diteror di situ? Ternyata betul bang. Semua yang pernah tidur di mobil itu diteror semua bang di situ. Sudah itu kan, sudah kejadian itu bang, saya bawa nih ngopi nih ke base camp biasa, saya ngopi nih. Nah teman saya yang suka ngelihat ini, dia ngelihat di mobil saya memang ada banyak sosok. Kata saya, kenapa? Kamu kok saya mah nggak pernah diliatin, kata saya gitu kan. Oh coba saya lihat, dia lihat di mobil tuh banyak sosok. Yang dibersihin ya kemarin-kemarin tuh ya sudah kejadian itu dibersihin sama dia tuh, memang mobil itu ada banyak sosok yang ikut. Karena mungkin yang sudah kita tolong, dia nyaman di situ. Kata teman saya, dia lihat, bang, sini, kenapa bang? Itu mobil lu bang, di belakang, ada cewek. Itu apa lagi bang? Jadi saya jadi kepo bang, itu ada apa lagi bang situ? Ada sosok gede, bener nih yang saya kemarin ini, yang saya rasain gitu bang. Kenapa bang? Ya ini yang penunggu ininya, penunggu aslinya. Ternyata kemarin di ini dia datang lagi bang. Jadi banyak lah sosok apalah, nggak tahu lah itulah ya. Walau alam ya kalau kita ya, walau alam gitu kan. Itu banyak bang di situ. Teman saya ngeliat, wah kamu di jok belakang coba lihat. Kamu suka ini kerasa aneh nggak? Iya sih kalau mau bawa ada tanda-tanda gitu kan. Saya itu ada tanda-tanda ngedim sendiri, mobil tiba-tiba berat gitu kan. Itu ada tanda-tanda di situ. Kata teman saya sudah lah di situ. Dibersihin abang sama teman saya di situ. Cuman memang karena image ambulans ya, itu ada terus gangguan. Masalah diketawain, meskipun sudah dibersihin atau apa itu tetap ada. Ngeri-ngeri juga. Soalnya memang kalau bawa korban-korban seperti itu, yang bunuh diri ataupun yang saya tadi begal, wah itu benar-benar wah ngeri juga. Saya sampai merinding kalau bahas yang begal sama yang bunuh diri. Seperti itu bang, kalau untuk kejadian-kejadian yang saya alami. Oke, diminum dulu silakan, ya, Bang Rifan. Bang, diminum dulu ya bang. Silakan minum dulu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Rifan saat mengantarkan jenazah ataupun mengevakuasi jenazah. Betul. Itu kan korban laka lantas, korban begal, terus kemudian ada yang punya penyakit diabetes dan lain-lain. Tapi sebelum karena pengalamannya, ternyata Bang Rifan terjun ke dunia ambulan itu pertamanya jadi relawan dulu. Iya. Kan yang ngawal-ngawal tuh. Iya betul. Yang ngawal-ngawal ambulans, yang kalau di depan itu ada motor 2 atau 1 motor. Iya atau 3. Atau 3 yang ngebuka jalan ambulan dari situ. Oke. Betul. Pertanyaannya gini dulu, kenapa pas itu mau jadi relawan ambulan? Nah, saya izin jawab ya Iya. bang untuk rekan-rekan. Kenapa saya ingin menjadi relawan ambulan? Karena memang itu panggilan hati bang, panggilan sosial kita. Karena kita bagaimana caranya untuk membuka jalan ambulan supaya cepat ke rumah sakit bang. Iya.
Di situ awalnya. Karena memang jiwa saya jiwa sosial juga. Iya. Gitu, berawalnya dari situ. Berarti berawal dari karena jiwa sosial, Tuh. terus kemudian untuk membuka jalan. Ya, supaya agak ambulan. cepat juga nih. Berarti kan yang jadi akar permasalahannya itu adalah kenapa adanya escort ambulan, karena masyarakat pengguna jalan kebanyakan nggak ngasih jalan ketika ambulan melintas. Betul. Makanya adalah escort ambulan. Karena dia tergerak hatinya untuk membuka jalan. Biasanya di luar negeri tuh langsung ketika ada ambulan langsung minggir bener-bener nggak ada yang gerak. Betul. Kan gitu ya. Betul. Akar permasalahan di situ. Di situ betul. Sampai akhirnya banyak banget relawan-relawan ambulan ngebuka jalan gara-gara itu. Jadi poin pentingnya sekali lagi kalau kita undang supir ambulan tuh sebenarnya untuk edukasi juga sih. Iya, betul, Pak. Selain terlepas dari kisah-kisahnya Ya, juga. selain kisah-kisah yang mistis. Tapi edukasi ambulan tuh penting juga. Betul. Penting juga. Ya kan kalau dirangkum nih, ini kan banyak banget saya sering ngundang supir ambulan kan, karena yang pertama nilai-nilai sosial dan jiwanya itu tinggi banget, kemanusiaan tinggi banget, dan ini harus kita contoh gitu. Betul. Setidaknya kita bantu selagi kita bisa. Betul. Gitu kan ya. Betul. Kalau selagi kita mampu. Betul. Dan lain-lain. Nah, terus kemudian habis escort karena tergerak hatinya, berarti kan kesimpulannya adalah orang yang escort ambulan ataupun orang yang supir profesinya sebagai supir ambulan itu atas dasar bukan karena pekerjaan tapi atas dasar dari hati dan kemanusiaan. Betul. Gitu Betul. kan Bang? Sepakat, ya? betul. Bukan karena yang penting dapat duit, enggak. Malahan kita pas ngawal nggak dibayar. Itu dia. Betul. Karena kita memang lillahi ta'ala. Gitu. Nah, Kita untuk menolong. apalagi pas COVID. Ya, Ambulans itu banyak banget ketika pas COVID. betul. Setelah COVID kalau nggak salah ya. Setelah COVID dan pas COVID. Pas COVID yang dimana setiap hari itu banyak banget lalu lalang di Betul. dekat rumah Wah. kita dengan sirine yang beda-beda, ada yang gawat darurat, urgent, Hujan terus bawa jenazah kan aja. beda. Betul. Itu genting banget lah situasi kayak gitu lah. Hektik lah ya itu. Iya, hektik, iya. hektik banget. Kita dirumahkan, kita ada juga hilang pekerjaan. Tapi di satu sisi ada beberapa orang lagi sibuk banget untuk jiwa kemanusiaan, termasuk supir ambulan dan juga tenaga medis. Betul. Yang dia rela nggak pulang seminggu, 2 minggu, kadang ada sebulan. Ketika mau pulang di karantina dulu, kan gitu ya. Betul. Itu teman-teman semua. Pokoknya pada intinya tenaga medis itu adalah nomor 1 garda terdepan tuh. Itu. Terus kemudian masalah yang begal. Iya, Nah, boleh. yang begal itu kan ternyata emang kalau musibah mah nggak ada yang tahu ya. Iya, Bang, betul. Tapi kita bisa cegah setidaknya gitu. Nah, betul. Kalau tindakan kriminal kan selagi ada kesempatan di situ disikat. Betul. Iya, Gitu ya. betul. Kayak gitu, betul. Kayak gitu, oke. Ternyata yang almarhumah berarti kan. Iya, almarhumah. Almarhumah itu mau nikah Betul. 3 bulan lagi. 3 bulan lagi. Dan kenapa dibegal? Karena tadi dia ngambil tas lempangnya. Iya, tas lempang yang di sini. Tas lempang lagi naik motor, diambil pasti ketarik dan jatuh. Jatuh. Jatuhnya ke belakang, jedak kena kepala bagian belakang. Sebelah sini. Ini kan otak. Iya, Ini kalau ini tuh kayak pusatnya kan di sini nih. betul. Bagian sini lah, Bang. Iya, entah Bagian itu pendarahan, entah itu apa, akhirnya meninggal. sini. Meninggal. Ini terutama perempuan kali ya. Ini kan penilai pelajarannya untuk perempuan nih, kalau kepergian keluar rumah jangan terlalu mencolok. Ya, Iya, gitu dan kan. safety juga. saya. Gitu, waspada. Waspada. Penting. Itu nomor 1 itu. Kita boleh kayak, wah ini jangan mencurigai orang, boleh dong. Wah ini mau nyambret gue deh. Betul. Boleh dong untuk keselamatan, jaga diri. Betul. Apalagi mau misalkan planning mau menikah dan sebagainya, bepergian kayak gitu kan. Dan ini untuk masukan juga untuk yang berwenang, tambah lagi patrolinya. Betul. Kan gitu kan? Iya, betul. Karena kejahatan Jadi kesempatan Kesempatan. nggak ada, wah nggak dapet tugas katanya, wah ini target nih, kan gitu. Itu satu, gitu kan. Terus kemudian yang adalah beberapa kejadian yang tadi teror-teror, emang nggak semua supir ambulan kan ngalamin kejadian yang horor juga kan. betul. Pasti ada yang biasa-biasa aja, ada yang kayaknya ini paling berkesan dan ada pelajaran bisa diambil, kan gitu kan Iya, ya. betul. Oke, terus yang kemudian kedua itu tentang kisah apa tadi Bang, lupa saya. Yang kedua itu yang
Iya. Yang gagal rumah tangga putus cinta kalau nggak salah. Nah, lagi-lagi putus cinta. Emang cinta itu buta. Betul. Bener gak? Betul bang, betul. Sampai nyawa sendiri juga dihilangin. Gitu kan. Betul. Apalagi kan banyak juga tuh korban ditemukan bisa ada di terjun dari jembatan ke kali karena putus cinta. Korban ini ditemukan gara-gara putus cinta. Makan tuh cinta. Betul bang. Jadi jangan inilah untuk teman-teman. Jangan terlalu inilah. Betul. Jodoh itu udah ada ngatur. Nah itu. Gitu. Jangan terlalu menggebu kalau kita belum jodohnya sama itu orang, kita menggebu susah. Iya. Ya kan? Betul bang. Itu pokoknya hidup jalanin aja sih masa seperti biasa lah, yang lempeng-lempeng aja lah. Cinta emang ada gitu, tapi jangan terlalu over banget karena kan sesuatu yang berlebihan itu nggak baik juga. Nggak baik juga ya. Gitu kan, contohnya tadi, mohon maaf yang diabetes itu kan karena gula ya masalahnya. Konsumsi mungkin dia minuman tiap hari manis. Bukan berarti nggak boleh minum manis, boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Nah, menjaga pola hidup. Itu kan. Itu nggak bisa makan kalau nggak minum manis kan kadang gitu tuh. Pagi ini, siang ini, malam ini nih. Tuanya kena. Kan gitu bang. Iya, kebanyakan memang kebanyakan. Tapi nanti di masa tuanya, tapi dibarengin juga dengan olahraga. Kan gitu ya. Betul. Jadi balance ya. Iya gitu. Jadi bolehlah kita ambil sesuatu yang baik dari kejadian ini. Gitu kan. Betul. Untuk teman-teman semua terapin di rumah kan gitu. Oke. Terus kemudian antar ke Palembang, kemana banyak lah gitu, dari Garut itu. Nah paling jauh kemana bang dari Ciwidey itu? Dari tempat kita ya, paling jauh itu ke Palembang bang. Ke Palembang? Palembang paling jauh. Oke. Palembang itu memang ngeri juga ya Palembang. Oke. Pernah nggak antar jenazah malam hari abang sendirian nyupirin? Pernah. Kemana tuh? Itu posisinya mobil baru turun bang, baru buat. Oke. Baru jadi gitu? Baru jadi itu. Saya niat ngopi di rumah sakit ada kabupaten lah, salah satu lah. Saya niat ngopi bang di situ bang. Ngopi, mobil baru jadi, itu ada keluarga yang nanyain ambulan. Subuh-subuh juga ini, saya dapat pasti subuh. Nanyain, bang, ke daerah Cianjur bang. Daerah Cianjur Selatan namanya. Berapa bang? Karena saya jiwanya bukan untuk menghargai, bukan bisnis ya. Karena sosial ya, kalau kita memang basicnya sosial. Ya berapa kesanggupan keluarga aja, yang penting bisa bensin gitu kan posisinya. Ya udah pak, ini buat bensin aja cukup nggak 500 gitu. Wah cukup bu, itu saya nggak apa-apa. Saya nganterin bang, karena kan memang posisi mobil baru di bawah ya, itu baru banget, belum pernah dipakai. Baru saya buat tutup kanda itu kepake ditutup kanda akhirnya malam itu. Saya bawa bang ke Cianjur bang. Sendiri, karena keluarga tuh bisa mobil. Nggak ada di ambulan? Nggak ada di ambulan. Otomatis bisa mobil bang di situ bang. Otomatis bisa mobil. Bu, kan saya tuh pasti tawarin mau yang ikut di ambulan nggak? Tapi sebenarnya bisa masuk. Bisa sebenarnya. Cuman memang keluarga tidak memilih untuk. Berapa orang yang bisa masuk di situ? Di situ bisa 3. Bisa 3. Bisa samping 3. jenazah. Samping jenazahnya di sini dan di belakang 2 begini. Gitu. Oke. Ya, gitu. Terus. Nah sesudah itu saya jalan bang ke daerah Cianjur Selatan. Memang karena mobil baru ya, bawa jenazah juga memang jenazah agak cukup besar. Saya minta bantuan lah daripada sendiri kan, Pak mohon maaf bantu naikin bawa. Itu memang karena pedalaman bang, posisinya jalan jelek bang, posisi sendiri bang. Nah lucunya keluarga ini jauh bang sama saya bang. Nggak ngikut rangkaian? Nggak ngikut, gitu. karena kan ambulan cepet gitu kan, Iya. meskipun malam gitu kan, dia tapi nggak bisa ngimbangin kecepatan saya. Saya duluan gitu. Saya jalan sampai hutan pinus, kebun teh dulu, kebun teh masuk ke hutan pinus bang. Ternyata saya baru tahu daerah Cianjur juga ada hutan-hutan gitu ya, dalam banget bang. Jaraknya lumayan lah dari jalan raya ke sana tuh sekitar 1 jam. Posisi ini di belakang. Wah di situ saya langsung, wah itu mah, iya itu mah. Seorang di malam hari tuh. Malam bang itu. Wah tuh. Ada kejadian apa di situ pas nganter? Diketawain kalau saya di situ. Ketawain. Tapi kalau saya kan memang sebelum itu udah biasa ya. Diketawain tuh cewek gitu. Cuma saya positif thinking bang. Saya nyetel musik aja, musik DJ gitu kan, musik DJ digedein. Ketawain saya di situ. Oke, terakhir nganter jenazah kapan bang? Terakhir itu waktu 2 minggu ke belakang.
sebelum syuting ini 2 minggu. 2 bulan. Nah kemarin saya bawa pasien sebenarnya. Oh, bawa pasien. Bawa pasien, gitu, Oke. Nah terus kemudian nih pernah nggak dapat bahasanya tuh kayak orderan lah bahasa kayak gitu ya, antar jenazah yang bikin abang tuh terharu gitu atau sedih? Pernah. Kondisi jenazah kan bukan kondisi jenazah tapi kenapa dia kok bisa meninggal gitu? Benar bang. Itu Pas yang kayak gimana? itu yang diabetes. Yang diabetes. Yang diabetes. Karena gini bang, kenapa kita terharu ya maksudnya? Meskipun si almarhum tuh meninggal, tetapi kita sudah ada usaha bang untuk membawa ke rumah sakit untuk penanganan. Karena si jenazah tersebut almarhum ini dia ditelantarin bang. Memang ada anak-anaknya. Nah, nelapang ke satu itu memang terkendala biaya si ibu tuh. Karena biaya ya. Biaya. Jadi awalnya dia luka sedikit, diantep, ya maksudnya dibiarin lah. Anak-anaknya nggak mau ngurus karena mungkin bau atau apa, nggak tahu, nggak punya. Intinya biaya nggak ada uang lah. Kita bawa ke rumah sakit sampai meninggal, sampai mengantarkan ke Bali bang, sampai yang di situ yang perjuangan kita ya maksudnya kita sudah mengusahakan tapi kan takdir. Iya. Ini kan jadi ada pelajaran juga untuk teman-teman semua yang masih punya keluarga gitu kan. Betul. Jangan sesekali menelantarkan keluarga dengan kondisi apapun itu. Biasanya kan kalau keluarga itu dideketin kalau ada maunya. Iya. Gitu kan. Betul bang. Ketika nggak ada maunya, ketika kita misalnya lagi di titik rendah nih, keluarga kita nggak ada yang peduli dengan Tidak ada kita. yang peduli. Tapi ketika kita lagi titik teratas, saudara-saudara kita pada sok-sok gimana? Iya. Kadang kan begitu bang, realitanya begitu soalnya. Iya, semua yang Realitanya begitu. saya tolong seperti itu. Gitu kan, Betul. maksudnya. Makanya dengan kondisi apapun itu, entah itu ekonominya, entah itu kesehatannya, namanya keluarga, namanya saudara mah saling rukun, guyup, saling tolong menolong kan Seharusnya. gitu kan. Misalkan ada kendala apa kan bisa lapor ke RT RW supaya gimana bisa berobat dan ngebantu dan sebagainya kan gitu bang ya? Betul. Oke. Sepakat. Pas COVID nih bang, paling banyak sehari ngantar berapa jenazah? COVID, jenazah atau pasien? Kita pasien dulu deh. Pasien dulu. Iya. Untuk pasien itu COVID ya, COVID pertama kan karena saya awal COVID Iya. pertama itu bisa sampai sehari 10 bang, pasien. 10. Karena kan COVID Berarti itu dari rumah ke rumah sakit. Iya, belum lagi yang jenazahnya. Jenazahnya berapa? Jenazah itu bisa sampai, misalnya kalau dalam kota ya, dalam kota itu bisa sampai 5 bang. Sampai 5, belum luar kotanya. Itu pasti pertama istirahat kurang. Waduh, Bang. Pakaian kan APD kan katanya bikin ngap juga ya. Engap. Malahan saya pernah terjangkit juga. Oh, Pernah terjangkit. tuh itu loh. Pernah terjangkit. Cuman karena kita orang lapangan ya, dilawan aja gitu. Karena kan COVID itu pikiran sebenarnya stres yang gitu kan gitu. Tenaga kesehatan, wah dibutuhkan pas COVID tuh bener-bener itu. Bener. Apa namanya bukan adalah pahlawan sesungguhnya tuh kayak gitu tuh. Karena di posisi COVID kan orang lain nggak boleh keluar. Iya. Iya. Abang malah keluar-keluar. Iya, kalau malahan saya nggak pakai APD kalau di satu saat memang dibutuhkan untuk kayak pasien kan butuh oksigen. Mau nggak mau kan kita harus cepat karena basicnya relawan. Kita datang nggak pakai APD. Oke. Nah terus kemudian kan gue pernah dengar yang dimana ketika supir ambulan tuh gagal bertugas ketika dibawa pasien terus kemudian meninggal di mobil ambulans itu. Pernah nggak? Mohon maaf ini Mbak. Untuk itu pernah. Jadi kan misalkan kalau keadaan kritis ya, Iya. sirinnya kan beda tuh. Betul, bunyi-bunyinya banyak beda. Bunyinya Iya. macam-macam kan beda. Terus kemudian lain keganti jadi alunan Yang lebih nyaring. lebih nyaring Betul. jadi jenazah. Pernah bang. Wah itu. Jadi Dari kemana-kemana kalau boleh tahu? itu posisinya memang kalau saya main di daerah Ciwidey. Iya. Dari Ciwidey ke rumah sakit umum daerah. Posisinya Jaraknya berapa menit kira-kira? kalau di menit sekitaran Setengah jam, sejam? setengah jam. Setengah jam. Oke. Kondisi lalu lintas gimana? Agak cukup parah. Ketika abang lewat jalanan itu orang pada minggir kan? Ada beberapa minggu ada yang enggak. Nah, itu maksudnya. Nah di situ bang. Karena Soalnya kan apa namanya? Mohon maaf kalau salah nih. ya Soalnya kan ketika bawa pasien kan yang ini kecepatannya kan biar lebih cepat ditanganin gitu kan, bukan bermaksud untuk ugal-ugalan. Ini kan harus digaris bawahi. betul harus digaris dan ada kode-kodenya pun. Kode-kodenya Betul. kan. Nah, itu dia. Nah gitu. Pas macet terus Macet. tadi ya nyampe Nah. macet tuh. Posisi kan dari atas ya, kan turun ke bawah kan, turun Iya, ke bawah dari atas ke bawah itu memang hektik lah untuk kondisi jalan karena memang Sabtu Minggu masuknya. Kita dapat laporan itu pasien tidak sadarkan diri sudah 1 jam.
Jadi ini untuk edukasi ke teman-teman Iya, juga ya. Ketika mendapatkan keluarga yang tidak sadarkan diri, segera telepon, jangan dibiarkan gitu. Itu 1 jam bang. Kita bawa ke dalam hetik dengan sirine, kalau kita sebutnya kode merah ya. Kode merah itu yang Udah apaan aja yang ada memang tembak-tembak suara gitu juga kan? iya, yang memang sudah urgent lah, yang harus tepat ditangani karena posisinya tidak sadarkan diri. Itu laki-laki, si Amam itu laki-laki di jalan bang. Jadi pas kita mau ya 5 menit lagi mau sampai lah. 5 menit lagi mau sampai. 5 menit lagi mau sampai karena memang ada tanda-tanda gitu juga. Jadi pas kita biasanya di gigi 3 itu ya, maju enak gitu, maju ini berat. Pas kita lihat kesepian, keluarga udah gini. Wah di situ memang ya yang Ganti kata tuh abang, langsung diganti. langsung ganti. Kita ke pinggir dulu, mau nggak mau kita cek. Iya, cek lagi. Kita cek lagi, kita pastikan. Ya udah, Ya tidak udah, bernyawa, tidak selamat. Cuma kita nggak bilang ke keluarga sudah nggak ini. Jadi kita bawa ke rumah sakit supaya biar cuman di situ memang jadi merasa saya gagal nih. Kayak gagal bertugas Betul. gitu ya. Kita belum Berarti kan maksimal. ketika bawa pasien yang keadaannya kritis, tambah kondisi lalu lintas macet, kita kayak kejar-kejaran, mohon maaf kayak dengan nyawa seorang nih. Betul. Kecepatan harus cepat, tapi jalan padat. Iya. Dan harus safety juga Gitu loh, ngebut tapi bukan ngebut ugal-ugalan kayak bawa kosong kan kebanyakan begitu. Iya. Apanya orang salah persepsi gitu Bang. Betul. Karena nggak tahu kode ambulan tuh kayak gimana. Iya, oh ambulan kosong juga. Ya kan dia jemput pasien. Dia kan bisa jemput entah itu di rumah sakit, entah itu di rumahnya. Betul. Dengan suara kode ambulan itu. Iya, yang beda-beda. Yang kan? beda-beda Iya, membedakan. gitu. Jadi setiap nada tuh beda-beda. Iya, jadi ke rekan-rekan juga ya pada masyarakat intinya kalau melihat ambulan maupun itu kosong segera prioritaskan. Karena nggak tahu dan yang kita bawa ataupun nanti keluarganya kan tidak tahu. Iya. Oke. Nah, kemudian apa namanya? Berarti udah sekitar jalan 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Berarti udah klop banget nih dengan profesi ini nih. Iya, betul. Sebenarnya saya lulusan perhotelan, Bang, sebenarnya mah. Ya, namanya rezeki mah Bang. Iya, Harus nggak tahu ya. urusan kayak gitu. Betul. Iya. Nggak tahu itu. Sempat di hotel 1 tahun. Sempat di hotel. Ya memang sudah jiwanya dari awal kemanusiaan. Ya kepanggil lagi untuk. Ya alhamdulillah sekarang dipercaya megang ambulan lagi. Terus kan feeling gitu. Setiap orang kan punya feeling gitu kan ya. Insting atau Insting feeling lah, iya. Kadang kan feeling good. Benar. Masuk. Digini-gini ya. Iya. Kan pasti karena dia sering gitu. Betul. Kayaknya ini deh. Kadang begitu tuh. Iya. Kadang meleset, banyak melesetnya, kadang bener gitu kan. Gak cuma driver ambulan aja, pasti teman-teman juga pernah misalkan, oh kayaknya hujan deh. Itu kan feeling juga Feeling, tuh. betul. Ah kayaknya mendung, kayaknya ini deh. Tuh kan bener, karena kan Iya. begitu Betul, ya. kita ya. betul, Iya kan? betul. Karena insting seorang pasti punya insting lah. Karena terbiasa dan kebiasaan gitu, kayak gitu. Pasti kayak saya Oke, supaya paling ambulan. parah laka lantas apa Bang? Paling parah. Gak apa-apa disebutin nih. Apa? Itu kelindes kepala dan tubuh bagian segini. Itu Sama? sama badan. Sama dump truck. Dump truck. Yang bawa tanah. Ya, yang bawa yang gede, dump truck Iya, yang gede. bawa tanah terus malam, siang apa Sore. sore ya? Nah, Karena pulang kerja. pulang kerja. Nah, ini nih. Jam operasional dump truck kan bukan sore. Gitu. Jadi masyarakat lagi yang jadi tumbalnya, bahasanya begitu. Masyarakat lagi nih korbanin. Tuh. Iya dong. Iya, betul. Sepakat saya itu, sepakat. Dump truck kan biasanya nggak setiap jalananku kan ada tonasenya kan. Iya. Jalan kabupaten, provinsi, jalan apa kan ada tuh. Nih tonase segini nggak boleh lewat jalan ini, nggak boleh lewat ini, operasional jam segini. Betul. Itu kan jadi permasalahannya sebenarnya. Jadi ya ini mau pesan lagi ya buat Pesan yang lagi kan? pesan lagi nih Iya, buat untuk kebaikan kita semua ya, gitu. untuk keselamatan warga juga kan. Betul. Yang sering mungkin teman-teman semua ada yang kan banyak juga di daerah Bogor kan itu kan siang-siang Betul. banyak. Apalagi daerah Tangerang gitu Iya, kan. anak sekolah, mohon maaf yang mau berangkat sekolah, kok Yang pulang bisa-bisanya kerja. dump truck bisa keluar pagi-pagi, sore-sore, lagi pulang kantor, pulang kerja, kok ada tiba-tiba dump truck. Itu. Siang-siang pulang anak sekolah, tiba-tiba ada dump truck yang ngangkut tanah. Betul, Bang. Kan gitu Bang. Betul. Jadi kan intinya ini banyak banget sebenarnya Pak. Iya. Kita ngambil pelajaran sekalian Betul. mengkritik untuk
pihak berwenang aja sih ya. Iya, betul. Jadi Gitu biar kan. lebih Supaya lebih baik lagi. lebih baik lagi ke gitu. depan. Jangan jadi masyarakat jadi korban lagi. Kasihan ke masyarakatnya. Betul. Oke, Bang. Tapi sebelum ditutup nih videonya. Oke. Kira-kira Abang punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Ada sih Bang. pesan. Boleh kasih tahu. Ya, ini pesan ya untuk rekan-rekan atau teman-teman atau masyarakat Indonesia. Satu, kalau ada ambulan mohon diprioritaskan karena tidak tahu yang kita bawa ataupun itu sanak keluarga ataupun siapa. Jadi jangan beranggapan ambulan kosong itu buat hanya mainan uga-uga, enggak. Kita di sini kita bekerja ya kita Allah gitu, nggak berharap sepeser pun. Itu karena yang kita selamatkan ini nyawa, bukan manusia gitu, bukan hewan gitu kan. Nggak bisa 2 kali lagi beli nyawa kan, nggak mungkin juga kayak gitu. Jadi izin kepada masyarakat di luar sana kalau melihat ambulan mohon untuk memberikan Kasih jalan. Karena ini bukan mobil aparat. Ya, kan sempat mobil- viral. Iya, sempat viral. tweet Iya, ya, kan kayak gitu gitu. kan. Sempat viral Betul. masalah ini mah realita aja ya, kita ya ngomongnya gitu. kan. Jadi sesuai kita juga sesuai dengan SOP dengan dan sesuai undang-undang presiden. juga. Undang-undang juga. Ya pasti dengan undang-undang dulu kan SOP-nya dan sebagainya. Oke, habis segitu ya teman-teman semua nih. Kita doakan semoga para driver di ambulan di luar sana sehat selalu, Amin. tetap semangat. Begitupun dengan Bang Rifan, sehat selalu Bang, Amin. panjang umur Siap. Bang, Amin. lancar rezekinya Siap. Bang Amin. gitu kan. Terima kasih. Begitupun dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Rifan ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Rifan, terima kasih Siap, banyak. Abang. Oke, terima Mantap. kasih. Oke, bungkus.